Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Syarif dengan NIM 666 Jadi di sini saya akan menjelaskan analisis perusahaan BUMN yaitu BNI. Nah, lalu di sini ada analisis IFAS BNI. Nah, di sini strengthnya ada beberapa faktor. Faktor pertama itu jaringan internasional kuat dengan bobot 0,1, rating 4 dan skor 0,4. Lalu kapabilitas layanan digital. Bobotnya 0,12, ratingnya 4 dan skornya 0,48. Lalu ada faktor kemampuan penyaluran kredit UMKM dan database kredit analisis dan bobot 0,9 dan rating 3, skornya 0,27. Lalu layanan wealth management yang beragam, bobotnya 0,7, ratingnya 3, skornya 0,21. Lalu ada teknologi keamanan digital cukup maju dan bobot 0,12, rating 4 dan skor 0,48. Lalu ada weakness. Faktornya itu yang pertama, core banking lama dan butuh modernisasi. Bobotnya 0,1, ratingnya 2, skornya 0,2. Lalu proses manual di kantor masih tinggi. Bobotnya 0,8, ratingnya 2, skornya 0,16. Lalu dependensi pada cabang fisik. Bobotnya 0,6, ratingnya 2, skornya 0,12. Lalu infrastruktur TI belum optimal. Bobotnya 0,9, ratingnya 2, skornya 0,18. Lalu kebutuhan pelatihan SDM digital. Bobotnya 0,7, ratingnya 2 dan skornya 0,14. Nah, lalu di sini ada analisis EVAS BNI. Opportunity-nya itu faktor yang pertama, pertumbuhan transaksi digital nasional. Bobotnya 0,1, rating 4, skornya 0,4. Lalu permintaan layanan UMKM dan kredit cepat. Bobotnya 0,8, ratingnya 4, skornya 0,24. Kenaikan minat investasi masyarakat dengan bobot 0,6, rating 3, skornya 0,18. Lalu ekspansi kerja sama fintech dan e-commerce dengan bobot 0,1, rating 4, skornya 0,4. Lalu adopsi cloud dan API perbankan. Bobotnya 0,6, ratingnya 3, skornya 0,18. Lalu ada threat. Dan faktor yang pertama, ancaman kejahatan cyber dan kebocoran data. Bobotnya 0,1, ratingnya 3, skornya 0,3. Lalu persaingan fintech dan bank digital. Bobotnya 0,8, ratingnya 3 dan skornya 0,24. Lalu risiko gagal bayar ekonomi tidak stabil dan bobot 0,6, ratingnya 2 dan skornya 0,12. Lalu perubahan regulasi OJK dan BI dengan bobot 0,6, rating 3 dan skor 0,18. Lalu penurunan demand layanan fisik cabang. Bobotnya 0,5, ratingnya 2 dan skornya 0,1. Nah, setelah total IFAS itu bobotnya 1 dan scoringnya 2,64. Nah, total EVAS bobotnya 1, scoringnya 2,09. Nah, berdasarkan hasil perhitungan IFAS dan EVAS, BNI memiliki skor kekuatan sebesar 1,84 dan kelemahan 0,80, sehingga menghasilkan skor internal positif sebesar 1,04 yang menunjukkan dominasi kekuatan. Pada faktor eksternal, peluang memperoleh skor 1,10 dan ancaman 0,94, menghasilkan skor eksternal positif sebesar 0,46, yang mengindikasikan bahwa peluang lebih besar dibandingkan ancaman. Dengan kedua skor yang sama-sama positif, posisi BNI berada pada kuadran 1 dalam matriks SWOT, yaitu strategi agresif, growth oriented strategy. Posisi ini menegaskan bahwa perusahaan memiliki kekuatan yang signifikan untuk memanfaatkan peluang yang besar, sehingga strategi pertumbuhan menjadi pilihan utama. Dalam konteks ini, BNI perlu mengakselerasi ekspansi digital secara menyeluruh melalui pengembangan aplikasi mobile, open banking, cloud, serta digital onboarding, mengoptimalkan penyaluran kredit UMKM berbasis analisis data, memperkuat ekosistem digital melalui kolaborasi dengan fintech dan e-commerce, mengembangkan inovasi layanan wealth management berbasis digital, serta memperluas ekspansi global dan layanan trade financing untuk menangkap peluang pertumbuhan pasar internasional. Nah, matriks ekspektasinya kurang lebih seperti ini. Nah, lalu implementasi strategi agresif dan memanfaatkan 3 dimensi utama, yaitu yang pertama cost leadership, yang kedua differentiation, yang ketiga fokus. Lalu dievaluasi itu financial ada 85%, customer 88%, internal 85%, learning and growth sekitar 80%. Jadi kesimpulannya, hasil analisis IFAS dan EVAS menunjukkan bahwa BNI berada pada posisi yang kuat secara internal dan memiliki peluang eksternal yang besar, sehingga perusahaan masuk ke kuadran 1 dan perlu menerapkan strategi agresif. Dengan kondisi tersebut, BNI harus mendorong pertumbuhan melalui percepatan digitalisasi, optimalisasi kredit UMKM berbasis data, penguatan ekosistem digital melalui kolaborasi, inovasi layanan investasi digital, serta ekspansi global. Strategi ini diperkuat oleh penerapan konsep partner yang menekankan efisiensi biaya, diferensiasi layanan digital, dan fokus pada segmen potensial seperti UMKM dan nasabah digital natif, sehingga BNI dapat meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya sebagai bank modern yang kompetitif dan berorientasi pertumbuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.